Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di berita populer pagi ini. Fakta kembali tersiarkan, di mana terdapat 3 wanita pemuka agama dari kalangan Kristen, yang latar belakangnya sebagai pendeta, sekaligus biarawati dan misionaris, yang telah mantap masuk Islam. Ini dia kisahnya yang akan kita ungkapkan secara singkat dan nyata. Yang pertama ini, yaitu seorang wanita. Salah seorang pendeta wanita, ia bernama Ning Budiwati, akhirnya mengucap 2 kalimat syahadat di hadapan pakar kristologi Islam. Atas bimbingannya Ustadz Insan Moko Ginta, hidayah Allah datang kepadanya. Begini kisahnya. Alasannya berpindah agama. Menurut Ning, Islam agama yang menenteramkan hati. Apalagi di usianya yang telah senja, ia tak ingin salah pilih agama demi kehidupan yang kekal di akhirat. Wanita kelahiran Kebumen, 65 tahun lalu ini sebelumnya penganut Kristen Katolik yang taat. Ning Budiwati mengakui, dirinya pernah menjadi misionaris dan telah melakukan pemurtadan lebih dari 60 orang anak-anak jalanan. Usai menjadi mengikrarkan syahadat, Ibu Ning Budiwati menggelar acara tasyakuran dengan mengundang warga sekitar. Hadir dalam acara tersebut, para mualaf yang kini menjadi pakar kristologi. Mereka diantaranya Ustadz Insan Moko Ginta, Ustadz Syamsul Arifin Nababan dan mantan pendeta Yocanan Joni Mema. Acara berlangsung dengan lancar dan diakhiri dengan doa penutup. Sebagai rasa syukur atas hidayah yang diberikan Allah Ta'ala, Ning Budiwati mantap mengucap 2 kalimat syahadat di hadapan pakar kristologi, Ustadz Insan Moko Ginta, pada hari Kamis tanggal 28 Juni tahun 2018 silam. Yang kedua, Nevi Natalia Nanlohi, hidayah Islam itu sangat mahal. Sebuah cerita mualaf mantan seorang pendeta wanita yang telah mantap memeluk Islam. Inilah kisah pemuka agama cantik yang mantap jadi mualaf usai temukan Islam di kitabnya dulu. Berawal dari ketidaksukaan dan penafsiran yang salah tentang Islam, ditambah banyak tersebarnya berita hoaks yang diterima, apalagi doktrin dari media-media, akhirnya bikin wanita ini penasaran mengenai agama Islam yang sesungguhnya. Dia punya keinginan untuk lebih mengenal tentang Islam. Kita bersyukur untuk kesehatan, karena apabila kita terbaring sakit, mungkin juga kita tidak di tempat ini. Namanya ialah Nevi Amalia Nanlohi, perempuan yang sebelumnya berprofesi jadi pemuka agama selama 14 tahun serta 10 tahun bekerja di lembaga keagamaan ini akhirnya memutuskan untuk jadi mualaf. Saat ini dia aktif berdakwah dari kota ke kota. Saat ditanya apa yang kemudian menyebabkan dirinya jatuh cinta kepada Islam, inilah jawaban dari Nevi. Ada sahabat saya yang mengatakan, mungkin kalau kamu mengenal Islam dengan baik, kamu akan jatuh cinta dengan Islam, suka dengan Islam. Ini statement yang sederhana, ujar Nevi dalam kanal YouTube Kisah Hijrahku. Kenalkan, nama saya, dulunya ketika saya lahir bernama Nevi Natalia Nanlohi. Hingga suatu ketika ia dibenturkan dalam suatu kondisi. Nevi mempelajari Islam dengan membanding-bandingkan, mulai dari video-video perbandingan agama, berupa debat-debat agama, atau seperti video dari Dr. Zakir Naik dan gurunya. Itulah yang menjadi momentum, memantik, rasa penasaran saya meneliti tentang Islam. Lanjut Nevi, ia mengungkapkan bahwa dengan bantuan beberapa teman bisa mendapatkan buku-buku yang dibaca, meskipun saat itu dirinya masih memiliki ego yang cukup besar dengan rasa tidak sukanya terhadap Islam. Dalam perjalanannya melakukan penelitian, Nevi terkagum-kagum dalam sebuah topik yang menceritakan ketika Nabi Muhammad SAW berbuat baik kepada orang Yahudi, sehingga membuat saya terbuka pemikiran saya yang dalam. Dia menambahkan, buku-buku yang dibaca itu akhirnya menyentuhnya dan membuat pemikirannya tentang Islam menjadi lebih baik. Penelitiannya untuk mengetahui tentang Islam bahkan masih berlanjut pada tahap Nevi melakukan perbandingan antara Quran dan kitab agamanya dulu terkait konsep ketuhanan. Ia mengaku keputusannya menjadi muslimah merupakan bagian dari kecintaannya terhadap sosok Nabi Isa alaihi salam yang dulunya salah dalam menafsirkan. Indonesia itu adalah lembaga yang mencetak Alkitab yang dipakai oleh umat Kristen. Tidak hanya terkait konsep ketuhanan, Nevi juga menemukan banyak kebenaran Islam yang tertulis di dalam kitab agamanya dulu. Misalnya, ajaran tauhid, larangan membuat atau menyembah patung, dan lain-lainnya. Nevi, wanita suku Ambon Manado ini, akhirnya mantap mengucap 2 kalimat syahadat dan memeluk Islam ketika berada di umurnya 40 tahun, tepatnya pada tanggal 6 Januari tahun 2016. 6 Januari 2016. Lalu diberi nama Islam, Natalia diganti Amalia. Yang ketiga, yaitu seorang wanita yang berprofesi sebagai misionaris.
Ia bernama Maria Anastasia. Ada yang berbeda dalam acara bertajuk Semalam Bersama Dewan Dakwah Bekasi yang dilaksanakan di Masjid Nurul Islam Islamic Center, Jalan Ahmad Yani nomor 22, Kota Bekasi. Acara ini biasanya diselenggarakan pada hari Sabtu malam Ahad, namun kemarin diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 25 November, malam Sabtu. Dalam acara rutin yang diselenggarakan DDII Bekasi kali ini juga menampilkan testimoni, kesaksian, dari mantan biarawati yang menjadi mualaf. Beliau adalah RR Maria Anastasia Ria Utami. Di hadapan ratusan para hadirin yang hadir, Ibu Maria Anastasia menceritakan pengalaman masa lalunya saat menjadi biarawati. Selama berkecimpung sebagai seorang biarawati saya adalah sebagai pelayan. Jadi saya hanya sebagai pendidik, pengajar dan hanya membantu sebagai perawat di rumah sakit. Itu yang saya kerjakan selama menjadi biarawati, kenangnya. Ibu Maria Anastasia ternyata adalah kakak kandung dari mantan misionaris yang juga masuk Islam dan menjadi dai Ustadz Bernard Abdul Jabar. Meski demikian dirinya mengaku bahwa ia masuk Islam bukan lantaran bujukan dari adiknya, melainkan karena kesadaran dan panggilan dari Allah. Saya menjadi seorang muslimah karena ini adalah panggilan dari Allah, panggilan yang sangat kuat sekali yang begitu menghentakkan jiwa saya. Saya hanya ingin melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, ujar kakak kandung Ustadz Bernard ini. Beliau juga menambahkan bahwa lantunan azan yang setiap hari ia dengarkan merupakan salah satu daya tarik yang mendorongnya menjadi mualaf. Semua terjadi dengan sederhana. Saya merasa ditarik oleh sesuatu yang sangat luar biasa yaitu suatu cahaya. Cahaya itu begitu kuat dan lantunan azan yang terus-menerus setiap hari saya dengarkan menarik jiwa saya untuk kembali dan membesarkan nama Allah, imbuhnya. Subhanallah, hidayah Allah datang lewat berbagai cara. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Semoga testimoni dari Ibu Maria Anastasia bisa menjadi inspirasi kawan-kawan yang lain untuk menjadi mualaf. Ia mantap masuk Islam tanggal 25 November tahun 2011. Di Masjid Nurul Islam Islamic Center Kota Bekasi. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua, dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.